Tentang penyakit kesehatan lingkungan, sebenarnya banyak ya penyakit yang bisa timbul karena atau berbasis lingkungan. Bisa dikategorikan misalnya karena disebabkan oleh makhluk hidup yang kita katakan mikroorganisme ya, misalnya virus, jamur, kemudian bakteri atau kuman. Contohnya misalnya demam berdarah, malaria, diare, ISPA, infeksi saluran pernapasan bagian atas. Kemudian bisa juga oleh karena eh, penyebab-penyebab yang lain yang bukan disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya karena kebiasaan ataupun karena pengaruh lingkungan itu sendiri. Contoh misalnya asma yang misalnya terpicu karena reaksi dengan debu, dengan asap, kemudian penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh karena gangguan logam berat misalnya, contoh misalnya kemandulan, kemudian ada penyakit jantung yang penyebabnya adalah karena logam berat seperti tadi itu. Jadi cukup banyak, tapi umumnya yang terjadi seperti yang telah disebutkan. Terima kasih. Dari kami Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dalam mencegah penyakit berbasis lingkungan, di kita itu ada satu program namanya sanitasi total berbasis masyarakat yang biasa disingkat STBM. Nah, ini dalam STBM itu ada 5 pilar. Jadi pilar pertama itu stop buang air besar sembarangan, yang kedua cuci tangan pakai sabun, yang ketiga pengolahan air minum dan makanan rumah tangga, pilar keempat pengelolaan sampah rumah tangga, pilar kelima pengelolaan limbah cair rumah tangga. Nah, ini kalau kita jelaskan secara singkat aja satu persatu pilarnya. Pilar pertama itu stop buang air besar sembarangan. Jadi seperti yang tadi dokter sampaikan, masalah diare itu kan masalah lingkungan. Nah, salah satunya yaitu dari kita kebiasaan mungkin masih ada yang buang air besar sembarangan. Nah, di sini kita dorong supaya masyarakat tidak membuang air besar sembarangan dengan cara apa? Kita melakukan pemicuan. Nah, pemicuan itu kita datang ke masyarakat, kita melakukan penyuluhan. Nah, tujuannya untuk memicu masyarakat yang masih buang air besar sembarangan supaya minimal mereka mau membuang air besar di WC, walaupun bukan milik sendiri. Iya, betul. Nah, itu yang untuk pilar pertama. Pilar kedua cuci tangan pakai sabun. Nah, ini kan gerakannya sudah lama ya, cuci tangan pakai sabun. Ya, betul. Apalagi sekarang lagi musim-musim corona. Nah, ini ya betul. Gitu. Jadi dengan programnya cuci tangan pakai sabun diharapkan supaya kejadian-kejadian untuk penyakit berbasis lingkungan bisa menurun. Nah, terus selanjutnya pilar ketiga pengelolaan air minum dan makan rumah tangga. Jadi penyakit diare ini juga bisa dilihat dia bersumber dari makanan minuman yang kita makan. Nah, bagaimana supaya kita terhindar ya? Harus kita olah dulu makanan dan minuman yang akan kita konsumsi gitu. Terus pilar keempat pengolahan sampah rumah tangga. Nah, sampah ini juga sangat jadi isu di masyarakat ya ini. Ya. Jadi bagaimana cara mengolah sampah yang baik itu pasti ada dia punya ada 3 pokoknya. Pertama reuse, reduce dan recycle. Nah, jadi sampahnya bisa diolah terus bisa dipakai kembali atau bisa didaur ulang. Betul sekali. Dan pilar terakhir yaitu pengolahan limbah cair rumah tangga. Nah, limbah cair rumah tangga ini ya kita lihat istilahnya kayak air comberan. Nah, biasanya kalau biasanya mama-mama di dapur gitu kalau cuci piring yang tidak punya wastafel atau yang tidak punya tempat cuci piring khusus, biasa habis cuci piring buang air di tanah gitu kan. Nah, itu menyebabkan air comberan dan akhirnya bisa menyebabkan penyakit. Jadi sebenarnya 5 pilar ini kalau memang kita bisa
lakukan dalam kehidupan kita, istilahnya di rumah saja kita terapkan, pasti lingkungan kita sehat dan kita bisa sehat, hidup sehat. Kalau dari secara definisi, diare adalah satu penyakit pada saluran pencernaan khususnya dengan terjadinya buang air besar yang lebih dari yang terjadi dengan frekuensi 3 kali atau lebih dengan komposisi kotor atau kondisi kotorannya itu lunak atau cair yang bisa disertai atau tidak disertai dengan darah. Jadi sederhananya itu kalau ada orang sudah buang-buang air lebih dari 3 kali, nah penyebabnya banyak banget seperti tadi, bisa kuman, virus, ada parasit, kecacingan, atau salah makan lah kalau secara orang awam juga bisa ya. Bisa terkait lingkungan pada penyebabnya. Apa tipe penyebabnya, misalnya ternyata diarenya itu karena ada kuman. Nah, itu sudah sangat berhubungan erat dengan kebersihan lingkungan, dengan kesehatan lingkungan atau berbasis lingkungan. Ya, pada umumnya penanganan diare itu adalah sesuai dengan kondisi begitu kita mendapatkan pasien diare itu di tempat pelayanan kesehatan atau di puskesmas. Jadi kita akan membagi secara garis besar ada 2 tipe, yaitu diare dengan dehidrasi atau yang kedua diare tanpa dehidrasi. Nah, diare tanpa dehidrasi ini penanganannya akan berbeda dengan diare dengan dehidrasi, dan tanpa dehidrasi itu berbeda. Jadi kalau tanpa dehidrasi, dokter akan memberikan pengobatan yang istilahnya pengobatan oral. Kalau secara kesehatannya pengobatan oral artinya yang dia bisa minum obat. Misalnya yang paling penting dalam pengobatan diare adalah memberikan cairan sesuai dengan kebutuhan tubuh dan sebanyak mungkin karena mengeluarkan cairan juga pada saat diare. Jadi intinya di situ dokter akan memberikan pengobatan misalnya oralit ya, ataupun cairan-cairan jenis-jenis yang lain, kemudian obat-obatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien pada waktu ditemukan. Tetapi kalau pasien diare yang ditemukan di puskesmas khususnya sudah dalam kondisi dehidrasi atau kehilangan cairan yang berlebihan, makanya pilihan pengobatan pada pasien-pasien seperti itu tidak lagi dengan memberikan pengobatan secara oral, tetapi memberikan pengobatan misalnya lewat selang infus. Jadi pasiennya ini infus, jadi akan ada perbedaan. Termasuk juga dalam pembagian kelompok umur. Penata laksanaan diare pada bayi balita dan orang dewasa itu tentunya juga berbeda. Misalnya kalau pada bayi balita, di puskesmas dikenal dengan program yang namanya MTBS, MTBM, manajemen terpadu balita sakit dan manajemen terpadu balita muda. Nah, di situ pada saat melakukan atau bertemu dengan anak-anak bayi balita yang mengalami diare, petugas kesehatan khususnya yang setelah ditunjuk sebelum bertemu dengan dokter akan melakukan klasifikasi dahulu. Jadi pertama menentukan pada saat datang ke puskesmas apakah kondisinya gawat darurat atau bukan gawat darurat. Jadi akan diklasifikasikan, oh ini diare yang dengan dehidrasi, ini bukan dengan dehidrasi. Teman-teman puskesmas selain dokter sudah dilatih bagaimana kita menentukan ini dehidrasi atau bukan. Misalnya melihat apakah bayi balita yang datang itu matanya sangat cowong ya, orang kita bilang matanya sangat cowong atau sangat layu, badannya atau anaknya terlihat sangat lemas. Atau kita tanya ke orang tua, anaknya menangis di rumah tapi ada air mata atau tidak. Oh, orang tua jawab, oh ya tidak ada air mata. Jadi itu kita sudah bisa pikirkan ini mengarah ke dehidrasi nih, karena sudah bahkan menangis pun tidak ada air mata, akhirnya mulai kekurangan cairan. Atau dipegang pada ubun-ubunnya yang harusnya sudah tertutup, dia malah terbuka. Atau misalnya dicubit. Nah ini kadang nih pasien suka nanya ke saya, dok kenapa anak saya datang ke dokter diare, diperiksanya bukan di kop-kop, tapi dokter cubit-cubit anaknya. Iya betul. Jadi salah satu juga tindakan pemeriksaan adalah mencubit atau menarik kulit perut khusus pada umumnya ya, dimana itu untuk memeriksa namanya turgor kulit, bagaimana elastisitas kulit. Kalau misalnya dia sudah kekurangan cairan, pastinya akan didapatkan tanda salah satunya itu turgor kulit atau elastisitas kulit itu melambat atau menurun ya. Itu nanti pada waktu mendapatkan tanda-tanda seperti itu,
Itu tidak lagi disuruh untuk duduk antri nanti pada nomor sekian, tidak, tapi itu langsung dilakukan pemeriksaan, dilakukan tindakan secepat mungkin. Salah satunya kalau misalnya dapatkan tanda-tanda kekurangan cairan, langsung dilakukan manajemen penanganan pada balita diare dengan dehidrasi, pasang infus, dipantau. Kalau memang penanganan itu telah membuat keberhasilan menjadi lebih baik, bisa dipikirkan dia bisa pulang rawat jalan, atau memang harus tetap diopname misalnya. Begitu kalau pada orang dewasa. Intinya kalau misalnya dia masih kondisi bagus, ya penanganannya bisa lewat minum. Biasanya tuh kita suruh minum depan petugas. Jadi di puskesmas langsung disediakan air, langsung diberikan oralit, dari dia minum sebanyak mungkin. Untuk dewasa juga pada anak-anak yang masih bisa makan dan minum. Iya. Jadi kalau pokoknya intinya dia bukan diare dehidrasi. Kalau dia masih diare ringan, kategori ringan lah ya, atau tidak dehidrasi, berarti kan dia masih bisa makan dan minum. Tujuan atau cara pengobatan diare yang paling utama adalah dengan pemberian cairan. Jadi kalau ada oralit silakan berikan. Kalau anaknya masih menyusui, silakan memberikan air susu ibu sebanyak mungkin. Kalau misalnya di waktu dia di puskesmas sambil menunggu dia mau ibunya punya kesempatan untuk memberikan air susu, silakan diberikan, karena memang itu juga menjadi salah satu tujuan pengobatan pada diare. Kami ini kita bekerja sama dengan puskesmas. Jadi ada petugas puskesmas namanya petugas sanitasi. Nah, mereka itu bertugas untuk turun lapangan memberikan penyuluhan untuk yang seperti saya bilang tadi, pemicuan. Nah, pemicuan itu mereka memicu masyarakat supaya merubah pola hidup yang dulunya mungkin buang air besar sembarangan, mereka bisa buang air besar di tempat yang sudah disediakan. Untuk saat ini sudah ada perubahan dari yang sebagai contoh di daerah Tanah Miring. Nah, di Tanah Miring itu dia punya petugas sanitasinya sudah berjalan baik, dia bisa mensosialisasikan dan ada perkembangan dari istilahnya masyarakatnya sudah bisa 100% membuang air besar di jamban mereka. Ketemu dokter itu pada kasus-kasus tertentu kita bisa temukan sampai dehidrasi itu sebenarnya sebaiknya tidak terjadi. Nah, bisa saja mungkin karena pengetahuan yang belum cukup. Intinya begini, kalau mengalami diare, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah diare itu kan mengeluarkan cairan. Jadi yang paling utama adalah ada masukan cairan. Masukan cairannya itu tidak cukup air putih kalau di rumah ya. Misalnya itu terjadi di rumah, tidak cukup air putih. Kalau misalnya dia anak bayi balita yang masih menetek, silakan menyusui sebanyak mungkin. Jangan menunggu bayinya atau anaknya menangis baru disusui, itu kurang nanti ya. Yang kedua, apapun cairan yang ada di rumah, misalnya kuah-kuah sayur, itu boleh diberikan sebanyak mungkin sambil mempersiapkan untuk bertemu dengan petugas kesehatan. Karena pemikirannya begini, ya tidak ada oralit jadi tidak usah bikin apa-apa. Atau yang paling sederhana kita pasti tahu semua adalah melakukan oralit buatan di rumah ya, air gula garam. Itu pun bisa dilakukan baik untuk bayi balita, kategori anak-anak sampai dengan orang dewasa termasuk lansia, seperti itu. Lingkungan sendiri seperti tadi dokter sampaikan, untuk kita mulai ajarkan dari anak-anak kita juga bagaimana cara hidup bersih dan sehat. Nah, seperti ya ini 5 pilar ini bisa kita ajarkan kepada mereka juga. Jadi seperti kita ajar anak-anak supaya buang air besar kepada tempatnya, terus cuci tangan pakai sabun, itu yang seperti kita sedang galakan sekarang. Terus orang tua mungkin bisa yang tadi dokter sampaikan, pengelolaan air minum, mengelola air minum dulu, dan rumah makan, pengolahan makanan di rumah tangga. Jadi air minum yang harus diolah itu air minum yang seperti tadi, air dari sumur, dari penampungan air hujan. Nah, itu air-air yang wajib diolah. Nah, seperti air galon itu kan air sudah diolah dulu. Nah, itu langsung dikonsumsi bisa. Nah, lebih baik juga untuk dimasak lagi ya gitu. Pengolahan sampah nih, seperti tadi di iklan RRI tadi ya, kan ada cara mengolah sampah. Nah, pengolahan sampah yang baik di rumah tangga aja tuh, kita belajar di rumah tangga, kita
memisahkan antara sampah basah sama sampah kering. Nah, itu dari belajar memilah sampahnya dulu. Nah, dari memilah sampah itu terus kita bisa membuat lingkungan kita lebih sehat. Dan yang kelima, pengolahan limbah cair yang seperti tadi, limbah-limbah hasil cucian, hasil apa, diusahakan membuat gorong-gorong atau membuat saluran itu untuk dialirkan supaya tidak membuat air-air comberan lagi. Nomornya termasuk dari lingkungan. Usahakan untuk terus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan agar supaya itu tidak menjadi pemicu terhadap satu penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Diharapkan kita bisa sama-sama menjalankan STBM ini 5 pilar supaya dari rumah tangga kita sehat dan bisa menciptakan Merauke yang sehat. Dan ada satu yel-yel dari STBM khusus, yaitu STBM lebih bersih, lebih sehat, luar biasa.